Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Bu Nurwasi dan Bu Maha sebagai pengempu mata kuliah metode perancangan 1. Kenalkan nama saya Emerdi Rizawinata dari kelas A2 dengan NIM 20104 dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan presentasikan hasil dari paper saya itu mengenai diagram program. Nah, sebelum saya lanjut untuk membahas diagram program, jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa tahapan dalam saya berproses membuat dari diagram program. Jadi yang pertama saya itu menganalisis dari pengertian villa. Jadi pengertian villa yaitu sarana penginapan yang tidak hanya digunakan sebagai tempat beristirahat maupun berrekreasi, namun juga digunakan sebagai tempat bermusyawarah dan tempat berkumpul yang menyediakan jasa pelayanan kamar. Jadi untuk villa itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu resort villa, mountain villa, dan beach villa. Kemudian baru menuju ke karakteristik villa dan kriteria villa. Nah, setelah menuju dari karakteristik villa dan kriteria villa, itu menuju ke program fungsi, di mana program fungsi ini merupakan informasi spesifik terkait dengan kegiatan pelaku dan pelakunya siapa saja. Nah, dalam pelaku dari villa ini saya klasifikasi menjadi 2 kelompok, yaitu pengelola dan pengunjung, di mana pengunjung itu saya bagi menjadi 4 lagi, yaitu orang tua pria, orang tua wanita, anak laki-laki, dan anak perempuan. Kemudian untuk pengelola saya bedakan menjadi 4 lagi, yaitu manajer, cleaning service, tukang kebun, dan penjaga. Kemudian baru menuju program ruang, di mana program ruang ini yaitu saya perhitungkan dari kebutuhan ruang pada villa ini, di mana pada kebutuhan ruang villa ini yaitu menggunakan 12 jenis ruangan. Kemudian baru menuju ke tipe diagram. Kemudian tipe diagram yang pertama itu yaitu bubble diagram. Nah, pada bubble diagram ini merupakan organisasi ruang yang dilakukan berdasarkan aktivitas yang kemungkinan terjadi pada villa ini. Di mana dalam bubble diagram ini saya bedakan menjadi 3 jenis ruangan, yaitu ruang utama yang dilambangkan dengan warna orange. Di mana pada ruang utama itu terdiri dari kamar double bed, kamar superior, kamar mandi tipe 1, tipe 2, dan ruang ganti tipe 1, tipe 2. Kemudian ada ruang penunjang, di mana ruang penunjang di sini yaitu dilambangkan dengan warna biru, di mana ruang penunjang itu terdiri dari ruang santai, ruang kamar mandi luar, kemudian gudang, kemudian ada ruang makan, dan dapur. Dan yang terakhir yaitu ada ruang servis, di mana ruang servis ini dilambangkan dengan warna ungu yang terdiri dari ruang resepsionis, di mana ruang resepsionis ini saya rancang berdekatan dengan gudang. Nah, setelah melakukan organisasi ruang, yaitu dapat dibentuk blok plan, di mana blok plan ini merupakan denah kasaran dari lantai 1 maupun lantai 2 yang akan dirancang, yang disesuaikan dengan organisasi ruang yang dilakukan pada bubble diagram tadi. Nah, kemudian baru menuju ke konteks diagram. Dimana konteks diagram ini merupakan analisis terhadap kondisi klimatologi atau sumber daya yang ada di lingkungan sekitar site. Set yang saya gunakan di sini yaitu terletak di Kabupaten Gianyar, yaitu tepatnya di Kecamatan Tegalalang pada Jalan Tirta Tawar. Nah, bentuk set yang saya gunakan ini yaitu bentuk persegi panjang atau yang hampir menyerupai bentuk trapesium, di mana luas dari set ini yaitu 10 meter persegi. Nah, kemudian untuk analisis klimatologi, di mana yang pertama ada lintas matahari, di mana lintas matahari pada saat ini yaitu secara universal berasal dari arah timur ke barat dengan suhu paling tinggi yaitu 30 derajat Celcius dan paling rendah yaitu 22 derajat Celcius. Kemudian arah lintas angin, di mana lintas angin di sini berdasarkan data BMKG yaitu kencang berasal dari arah tenggara ke arah barat laut. Kemudian jika ada rotasi arah angin yaitu berasal dari barat daya ke timur laut. Nah, kemudian untuk analisis kebisingan, di mana analisis kebisingan itu dibedakan menjadi 3, yaitu kebisingan tinggi yang berasal dari pemukiman, kemudian kebisingan rendah itu berasal dari villa yang berada di sebelah set, kemudian kebisingan rendah itu berasal dari lingkungan sekitar itu persawahan. Nah, ini merupakan potensi yang dimiliki dari lingkungan set, di mana yang pertama itu ada tiang kabel telepon, kemudian ada tiang listrik, ada drainase tepi sawah, kemudian ada akses menuju jalan ke site itu menggunakan perkerasan paving, dan akses utama itu menggunakan perkerasan aspal, dan yang terakhir ada drainase selokan yang ada di sepanjang akses utama. Kemudian menuju ke konseptual diagram 5. Konseptual diagram ini merupakan konsep massa dari bangunan. Dimana konsep massa yang pertama itu terdiri dari bentuk site, kemudian menuju ke massa kedua merupakan transformasi dari massa pertama dengan menggunakan transformasi bentuk L yang digunakan sebagai massa bangunan utama. Kemudian massa ketiga merupakan transformasi dari bentuk L yang dibelah menjadi 2, karena massa bangunan utama itu menggunakan 2 massa bangunan. Dan massa keempat merupakan bentuk dari transformasi bentuk yang disesuaikan dengan zoning ruang-ruang yang dimiliki baik itu lantai 1 maupun lantai 2.
Kemudian masa kelima merupakan area lantai 1 yang memberikan bukaan, begitu juga dengan masa keenam merupakan area lantai 2 yang memberikan bukaan sebagai alur sirkulasi dan merespon potensi yang dimiliki. Nah, ini merupakan penggambaran detail dari pemberian bukaan dari lantai 1 maupun lantai 2 dengan penambahan alur sirkulasi yang kemungkinan terjadi dan arah lintas matahari pada site ini, di mana bukaan tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai ruang santai. Nah, kemudian lanjut ke program diagram. Nah, program diagram ini yaitu pengambilan dari bubble diagram yang disesuaikan dengan organisasi ruang yang telah dilakukan pada bubble diagram tadi. Jadi ini merupakan peletakan dari ruang-ruang, baik itu lantai 1 maupun lantai 2, di mana lantai 1 itu terdiri dari kamar mandi tipe 1, ruang makan dan dapur, ada kamar superior, ada kamar double bed, ruang santai, dan kamar mandi tipe 2. Kemudian untuk lantai 2 begitu juga sama, karena denah lantai 1 dan lantai 2 itu sama. Nah, kemudian ini merupakan lanjut ke sirkulasi diagram. Dimana sirkulasi diagram itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sirkulasi pengunjung dengan warna merah, kemudian sirkulasi pengguna dengan warna biru, kemudian sirkulasi kendaraan itu warna kuning. Dimana sirkulasi pada bangunan ini dapat diklasifikasi menjadi sirkulasi linear karena disesuaikan dengan pola aktivitas yang menuju alur pencapaian berlangsung di dalam area ini, yaitu ke masing-masing fasilitas yang tersedia. Nah, untuk sirkulasi vertikal pada villa ini yaitu terdapat pada tangga, karena tangga merupakan penghubungan dari lantai 1 ke lantai 2. Kemudian lanjut, ini merupakan struktur diagram, di mana struktur diagram itu dibedakan menjadi 3, yaitu pada upper struktur, pada bagian atas dari bangunan itu terdiri dari rangka atap dan balok penopang atap. Kemudian superstruktur itu merupakan area tengah dari bangunan yang menerima beban secara vertikal, yaitu terdiri dari balok dan kolom. Kemudian untuk substruktur yang terakhir, yaitu terdiri dari slope, pondasi menerus, dan pondasi telapak, di mana substruktur merupakan area bawah dari bangunan. Nah, kemudian ini merupakan aktivitas diagram, di mana yang pertama itu ada pengunjung. Nah, secara umum, aktivitas dari pengunjung itu dapat disimpulkan yaitu datang, parkir, transaksi, bermain dengan anak, beristirahat, berekreasi, makan bersama, mandi, bersenang, berenang, check out, dan pulang. Kemudian lanjut, ini merupakan aktivitas dari pengelola, di mana manajer yaitu datang, parkir, transaksi, mengatur dan mengawasi, kemudian pulang. Kemudian cleaning service yaitu datang, parkir, melaksanakan tugas, registrasi, pulang. Kemudian untuk menjaga, datang, parkir, menjaga keamanan, registrasi, pulang. Dan begitu juga tukang kebun, datang, parkir, menata kebun, registrasi, dan pulang. Nah, kemudian lanjut, ini merupakan plan diagram. Dan plan diagram ini merupakan aktivitas yang intens kemungkinan dilakukan oleh aktivitas yang disesuaikan dengan ruang-ruang yang ada, di mana yang pertama itu aktivitas orang tua. Nah, dalam aktivitas ini saya bedakan menjadi 2, yaitu aktivitas yang sering dan normal, di mana yang sering itu dilambangkan dengan warna yang lebih gelap, dan untuk yang normal itu dilambangkan dengan yang warna yang lebih terang. Jadi untuk intensitas kegiatan orang tua itu yaitu ada di kamar superior dan ruang santai. Kemudian dari anak-anak itu pada kamar double bed dan ruang santai karena sebagai ruang komunalnya. Kemudian ini merupakan pola aktivitas dari cleaning service dan manager. Di sini cleaning service dan manager itu sama warnanya karena disesuaikan dengan tugasnya dan aktivitasnya. Nah, ini merupakan aksonometri diagram, di mana aksonometri diagram ini dibedakan menjadi 3, yaitu lantai 1, lantai 2, dan atap pada bagian atap. Nah, di mana pada bagian atap ini saya menggunakan atap plana dengan lapisan atap itu menggunakan atap bitumen dan multiplex sebagai pelapis di tengahnya. Kemudian ini skill diagram. Dimana skill diagram ini yaitu penggambaran salah satu perancangan dari ruangan, di mana di sini saya menggunakan kamar superior dengan fasilitas yang tersedia, yaitu kamar mandi dengan luasan 3 kali 2,5, kemudian ruang ganti yaitu 2 meter kali 2,5 meter, kemudian untuk luas total dari ruangan kamar superior yaitu 5 kali 5. Nah, kemudian lanjut ke masa diagram, di mana masa diagram ini yaitu penggambaran per masa-masa jenis ruangan, di mana ruangan utama itu digambarkan dengan warna kuning, kemudian dapur itu dilambangkan dengan warna hijau tua, kemudian ruang santai itu dilambangkan dengan warna hijau muda dan warna biru, dan untuk kamar mandi luar itu dilambangkan dengan warna merah. Dan lanjut, ini merupakan geometric diagram, di mana geometric diagram ini saya gunakan menganalisis dengan golden section. Nanti pada bagian tampak depan itu tidak sesuai dengan golden section, namun jika dianalisis dari tampak samping golden section, dari proporsi tinggi dan lebar itu sesuai dengan golden section.
Nah, kemudian ini merupakan penerapan geometri dari bangunan, di mana pada bangunan ini saya menggunakan dua bentuk geometri, yaitu bentuk segitiga pada bagian atap jika dilihat dari samping, namun jika dilihat dari depan itu terlihat seperti persegi karena menggunakan atap plana. Kemudian untuk bentuk dasar dari bangunan itu menggunakan persegi panjang. Nah, ini merupakan ilustrasi diagram, di mana ilustrasi diagram itu merupakan visualisasi finishing dari perancangan bangunan villa yang saya buat. Kemudian ditunjang dengan denah 1, denah lantai 2, kemudian ada konseptual masa bangunan, geometri struktur, analisis klimatologi, kemudian ada gambar kerja tampak dan tampak samping. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau maupun perbuatan yang kurang berkenan dalam presentasi tadi, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.